Sutroh ini jamaah sekalian artinya pembatas. Pembatas untuk apa? Pembatas untuk sholat. Sutroh. Jadi kalau kita sholat jamaah sekalian, agar orang tidak lalu lalang di depan kita, maka kita pasang sutroh di depan kita. Terutama misalnya jamaah sekalian, kalau orang yang sholat di tengah lapangan misalnya, atau seseorang sholat di tempat seperti itu yang memungkinkan orang itu berlalu lalang, maka disunahkan jamaah sekalian, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dipasang sutroh. Walaupun sutroh itu jamaah sekalian bisa berupa tas kita taruh di depan, atau bisa berupa buku taruh di depan, atau bisa juga berupa gelas ini ditaruh di depan. Kalau ada orang duduk misalnya jamaah sekalian, orang yang duduk itulah yang tepat kita jadikan sutroh. Maka kadang-kadang kami sholat jamaah sekalian, sengaja saya menuju orang yang duduk itu. Orang ini lagi zikir, saya merapat duduk kemudian sholat di belakangnya, karena saya ingin menjadikan orang tersebut menjadi sutroh. Itu jamaah sekalian. Dan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha, kata Nabi. Apabila seseorang dari kalian mengerjakan sholat, sebaiknya ia memasang sutroh di bagian depannya, dan hendaklah ia mendekat ke arah sutroh tersebut. Nah, itu jamaah sekalian. Bisa kursi itu jadi sutroh, bisa, tapi kegedean. Masa kita memasang sutroh nanti keramaian jamaah sekalian. Tapi orang-orang yang duduk itu bisa kita jadikan sutroh. Tembok ini bisa kita jadikan sutroh. Maka jamaah sekalian, daripada sholat misalnya sholat sunnah di tengah-tengah itu dan tidak ada orang lenggang misalnya, lebih baik jamaah sekalian maju aja mendekat ke tembok. Tembok ini bagian dari sutroh. Kalau jamaah sekalian sudah sholat, apalagi sudah dipasang sutroh, lalu atau kita mendekat ke sutroh misalnya, ada orang yang mau lewat, maka jamaah sekalian harus mencegahnya sampai berkali-kali. Bahkan ada yang mengatakan 3 kali. Kalau 3 kali dia tidak mau, masih ngotot mau melewati kita sholat, falyuqatil, maka hendaklah bunuh, kata Nabi. Karena dia adalah setan. Itu artinya ekstrimnya begitu jamaah sekalian. Tanda yang nampak berupa garis, bisa tak itu diniatkan jadi sutroh? Beda ini, Wak. Itu adalah sajadah yang menjadi tempat orang untuk berdiri melakukan sholat. Sutroh itu mestinya dibuang. Dan ini adalah memang tetap dia menjadi sejadah di masjid ini, bukan dibuat. Jadi sutroh itu mesti harus yang sesuatu yang kita benar-benar jadikan, kita buat. Maka ini bisa, tidak bisa. Kalau misalnya kita mau sholat di tengah sana, mending kita mepet ke arah sini. Jadi jangan jamaah sekalian, kalau misalnya datang sholat sunnah di sana makruh, mending mepet ke sini. Kalau enggak di belakang tiang itu. Kalau enggak jamaah sekalian ambil buku, taruhin, sholatlah di sana, tidak mengapa. Itu jamaah sekalian. Kenapa? Jadi ada kita jadikan. Kalau enggak misalnya ada barang apa, misalnya aqua itu silakan taruh. Berarti itu sebagai sutroh. Jadi dibuang. Dan itu adalah boleh memang berupa garis itu boleh, tapi dibuat garis. Nah itu jamaah sekalian. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang tetap di masjid ini dan dia bukan merupakan sutroh, tidak bisa dibuat. Nah, yang kedua, bagaimana minsal? Sebagaimana kita ketahui betul jamaah sekalian, di waktu umroh ataupun di waktu haji, banyak orang itu melengkah-lengkah. Itu sebenarnya orang yang melengkah, melompat-lompat, itu sebenarnya sesuatu yang dimakruhkan.
Maka jamaah sekalian, waktu sholat itu kan diperintahkan kita semua jamaah sekalian, waktu sholat itu untuk berebut berada di shaf yang pertama. Karena shaf yang pertama itu jamaah sekalian adalah shaf yang mana orang-orang yang berada di shaf pertama itu adalah orang-orang yang salah satunya orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Maka sering saya katakan di masjid ini jamaah sekalian, untuk para jamaah sekalian, jangan takut untuk berada di shaf pertama. Ini kadang-kadang sudah qomat masih aja santai. Padahal jamaah sekalian disunnahkan, apalagi sudah kalimat qad qamatis shalah, segera itu setelah didirikan sholat langsung berdiri, semangat untuk menghadap Allah. Allah pun senang. Jadi kalau sudah qamat kita masih santai, nah itu hal yang kurang terpuji jamaah sekalian. Mesti semangat, bangkit, apalagi sudah qad qamatis shalah. Untuk apa? Salah satunya untuk mendapatkan shaf yang di depan. Shaf yang di depan itu adalah merupakan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Nah, itu jamaah sekalian. Lalu kedua, ketiga, keempat. Nah, ini ada orang kalau misalnya jamaah sekalian dia tidak bisa lagi melewati karena sudah padatnya orang, mestinya dia tetap berada di belakang. Maka hal yang dimakruhkan jika dia sudah melewati pundak-pundak orang yang sudah duduk dengan baik itu Pak Haji. Tidak boleh. Bagi orang-orang yang mau lewat di depan orang yang sholat, mending kata Nabi dia berhenti menunggu selama 40. Berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 40 hari, 40 tahun, 40 bulan. Artinya mending dia diam aja nunggu selama 40 dibandingkan dia melewati di depan orang yang sholat. Apalagi orang yang sholat itu sudah memasang sutro. Nah, itu jamaah sekalian. Maka hati-hati jamaah sekalian, kalau misal bubar dari sholat, jangan sembarangan melewati orang yang sedang sholat. Lihat, mending kita belok cari tempat yang lain, jangan melewati orang yang sholat. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, fa in lam yajid syai'an falyansib 'asan, fa in lam yakun ma'ahu 'asan falyakhutta khatta wa la yadurruhu ma marra baina yadayhi." Apabila seseorang dari kalian mengerjakan salat, kata Nabi, hendaklah ia meletakkan sesuatu di bagian depannya. Itu jamaah sekalian. Kalau tidak ada sesuatu, maka bisa kita mendekati ke tembok, atau ke tiang ini bisa kita jadikan sutro, atau orang yang duduk bisa kita jadikan sutro, atau tas kita taruh di depan, itu bisa juga menjadi sutro. Jika tidak menemukannya, kata Rasulullah, hendaknya ia meletakkan sebuah tongkat. Karena nggak ada, tapi nggak mungkin kita di masjid di tongkat. Dan kalau pasang tongkat juga nggak mampu berdiri, karena di bawahnya keramik, nggak mungkin nancep. Itu artinya karena zaman dulu belum ada keramik di masjidnya Rasulullah dan para sahabat dulu. Jika tidak ada tongkat, hendaknya ia membuat garis. Kalaupun nggak ada tongkat, minimal garis, jamaah sekalian, sehingga ia tidak terganggu oleh orang lain yang ingin melintas di depannya. Nah, ini jamaah sekalian, hadis ini jamaah sekalian, hadis yang kedua yang menjadi anjuran bagi kita untuk membuat sutra tatkala kita sholat. Apakah sholat wajib dan juga sholat sunnah. Nah, jamaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala, boleh juga kita jadikan kalau misalnya sholat di tempat umum, kemudian kita bariskan misalnya kendaraan-kendaraan kita, lalu kita sholat di belakang kendaraan, itu juga kendaraan bisa menjadi sutra dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala, diharamkan melintas di depan orang yang sholat
Dengan dalil apa? Dalil yang pertama jamaah sekalian, lau ya'lamul mar'u baina yaday al-musalliya madza 'alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Seandainya orang yang melintas di depan orang yang sedang sholat itu tahu, kata Nabi, apa yang akan ditanggungnya, niscaya ia akan lebih suka berdiri selama 40 daripada melintas di depan orang yang sholat. Walaupun arba'in di sini jamaah sekalian, itu tadi yang kami jelaskan, ikhtilaf para ulama. Apa arti arba'in di sana, 40 di sana? Bisa jadi 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, atau 40 tahun. Artinya apa hadis ini jamaah sekalian? Maksud Nabi, lebih baik orang itu diam berdiri selama 40 itu tadi daripada dia melintasi orang yang sedang melakukan sholat. Nah itu jamaah sekalian. Tapi kalau seandainya orang tersebut sudah memasang sutra, maka orang tersebut bisa melintas di depan kita, tapi jangan di dalam, di luar. Nah itu jamaah sekalian. Contoh misalnya kita sholat di sini, pasang sutra di sini. Orang tersebut boleh dia lewat-lewat di sini, boleh kalau kita sudah masang sutra. Tapi dia haram kalau melewat di dalam itu jamaah sekalian, di dalam sutra. Maka itu yang harus kita cegah. Lebih baik dia menanti selama 40 hari atau 40 minggu, 40 bulan atau 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Apa hadis berikutnya jamaah sekalian? Lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli madza 'alaihi kana la ay yaquma 40 kharifan khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi. Seandainya orang yang melintas di depan orang yang sedang sholat itu tahu besarnya dosa yang ditanggungnya, kata Nabi, niscaya ia akan lebih suka berdiri selama 40 tahun. Kalau di sini sebut 40 tahun, daripada dia melintas di depan orang yang sholat. Nah itu jamaah sekalian. Jadi dua hadis ini jamaah sekalian harus menjadi pelajaran bagi kita semua betapa besarnya dosa kita melintas di depan orang yang sedang sholat. Walaupun orang yang sholat itu tinggal tahiyatnya saja, kalau dia posisinya masih sholat, haram melintas di depannya. Kecuali kalau dia sudah memasang sutra, boleh kita melintas di depan sutra itu. Nah ini jamaah sekalian. Dan disunnahkan kita yang sholat ini jamaah sekalian memasang sutra di depan kita sholat. Dan orang-orang yang sholat itu jamaah sekalian bisa saling membuat sutra, bisa. Kalau misalnya Pak Ketua lagi sholat, kita di belakangnya, ada lagi yang di belakang saya, kita saling jadikan sutra, bisa. Ada orang yang duduk lagi zikir atau baca Quran, kita sholat di belakangnya, kita jadikan dia sutra, bisa. Atau kita sekalian ambil bangku untuk ngaji itu, sholat misalnya di tengah sini, pasang, biar orang yang melintas bisa lewat dia di depan kita, boleh. Dan itu jamaah sekalian, sutra itu bisa bermacam-macam. Bisa berupa tongkat, bisa tas kita, bisa buku ini, bisa juga meja, bisa juga botol aqua, itu boleh. Apapun itu jamaah sekalian, boleh. Untuk apa fungsinya? Agar orang bisa kalau melewati di depan kita sholat, dia mampu lewat di depan kita dengan batasan sutra tersebut. Nah, ini jamaah sekalian, bahasan yang pertama. Kemudian berikutnya jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis menguatkan tadi yang sudah saya katakan tadi, bahwa orang yang masih ingin melewati di depan kita sholat, ini hadisnya. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay
fi nahrihi fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Nah, ini hadisnya jamaah sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kesahihan hadis ini. Apabila seseorang dari kalian, kata Nabi, mengerjakan sholat dan dia sudah memasang sutrah yang menjadi pembatas agar orang lain tidak melintas di depannya, tetapi kemudian ada orang lain yang masih ingin melintas di depannya, hendaklah ia menghalanginya, kata Nabi. Hendaknya dihalangi. Kalau ia tetap bersikeras, orang tersebut masih ngeyel, masih mau lewat juga, maka perangilah, bunuhlah, falyuqatilhu. Makna sini jamaah sekalian, pukul, boleh dipukul. Pukullah dia karena dia adalah setan, kata Nabi. Maka kalau sudah dihalang orang begini jamaah sekalian, kita mau melintas itu jangan ngeyel. Jangan ngeyel balik jamaah sekalian, kemudian malah mukul orang tersebut. Maka kita kalau sudah diginikan lagi sholat, Allahu Akbar, ada orang mulai dia cegah gini, udah langsung pergi kita. Jangan bandel, malah tetap motor. Maka orang yang sholat itu boleh memukul orang yang ngeyel untuk melewati di depan kita yang sedang sholat. Wallahu a'lam bishawab jamaah sekalian. Ini sebagai pengantar saja. Dipersilakan bagi jamaah sekalian jika ada pertanyaan, baik sesuai dengan tema ataupun di luar dengan tema. Wallahu a'lam bishawab.